Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang kelangkaan minyak goreng dan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat menjadi KPPU dalam mengatasinya. Di mana masalah kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng muncul pada sejak tahun 2021 lalu. Namun kendati pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasinya. Namun hingga Maret 2022 kelangkaan minyak goreng masih tetap ditemukan. Ada kebijakan pemerintah yang mendorong kelangkaan, namun menguntungkan korporasi sawit. Semenjak permasalahan minyak goreng muncul, pemerintah setidaknya sudah mengeluarkan 3 kebijakan dalam waktu berdekatan. Kebijakan tersebut diantaranya mengatur tentang subsidi minyak goreng menggunakan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan dan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Kebijakan harga eceran tertinggi head minyak goreng dan domestic market obligation atau DMO atau kebijakan perusahaannya untuk memasuk produksi bagi pasar dalam negeri. Seluruhnya diatur melalui peraturan Menteri Perdagangan. Sedikitnya terdapat 3 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Yang pertama itu mensubsidikan minyak goreng dengan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kedua, peraturan Menteri Perdagangan Permendak nomor 1 tahun 2022 tentang penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk kebutuhan masyarakat dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang kemudian diubah menjadi Permendak nomor 3 tahun 2022. Permendak nomor 6 tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi head minyak goreng. Akan tetapi kebijakan tersebut belum mampu menjawab permasalahan. Pada Maret 2022, antrean minyak goreng masih terjadi, bahkan lonjakan harga sangat mahal. Sebelumnya, bahkan ada dugaan terdapat penimbunan di berbagai tempat. Alih-alih mencari akar permasalahan, pemerintah justru mencurigai warga melakukan penimbunan minyak goreng. Selain kebijakan yang telah disebutkan, terdapat kebijakan pemerintah yang diduga secara langsung ataupun tidak langsung memicu kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng. Kebijakan tersebut adalah program mandatori biodiesel 30%. Program tersebut diatur melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 32 tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga BBM sebagai bahan bakar. Program B30 berbentuk insentif bagi pengusaha yang mencampur biodiesel dengan BBM jenis solar melalui program B30. Insentif didapat dari negara melalui BPDKS dan telah berlangsung sejak Januari 2020. Akan tetapi program tersebut mendorong pengusaha untuk menghasilkan produksi CPO dari industri pangan ke biodiesel, sehingga timbul masalah dalam produksi minyak goreng. Kemudian pada tahun 2020, insentif bagi pengusaha mencapai 28,9 triliun. Pada tahun 2021, besaran melonjak hingga 51,95 triliun
Sedikitnya 27 korporasi telah menerima insentif tersebut dan berpotensi bertambah di masa yang akan datang. Kemudian peran pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng, kita bisa melihat bagaimana selama ini pemerintah melalui Kemenko Perekonomian terus memonitor dan mengecek di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan distribusi. Pemerintah juga melakukan backup dalam pengamanan dan pengawasan agar kebijakan dapat berjalan dengan baik. Bahkan penindakan bagi oknum atau pelaku yang terbukti bersalah, Menko Perekonomian Pak Erlangga bahkan sudah menyatakan agar mafia ditangkap. Peran KPPU dalam melakukan penindakan terhadap langkanya minyak goreng adalah menindak para pelaku usaha yang nakal yang telah melakukan chipping in dalam permasalahan minyak goreng yang kian marak terjadi, di mana banyak ditemukan penimbunan dengan sengaja dan bundling produk minyak goreng dengan produk lain dalam penjualan di sejumlah pasar retail modern dan toko fisik lainnya. Berikut tanggapan kami terhadap permasalahan kelangkaan minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.